Ibu bapak sering dengar kata ikhlas? Ikhlas ya? Ikhlas itu identik dengan melepaskan atau memiliki. Bapak ibu mau melepaskan? Saya ulang. Ikhlas itu identik dengan kata melepaskan atau memiliki. Kenapa kita harus melepaskan? Surat 4 ayat 126. Surat 4 ayat 126. Apa kata Allah? Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti dasarnya manusia selama ini bermasalah tuh kenapa Bapak Ibu? Merasa memiliki. Wah, sekarang saya tanya nih, dompet tetangga hilang, masalah nggak buat Bapak Ibu? Kenapa? Nggak ada masalah kan? Sekarang uang kita milik siapa? Hilang, masalah nggak? Nah, Bapak Ibu nggak sadar nggak? Ternyata selama ini kita bermasalah itu bukan karena masalahnya, tapi karena muncul rasa memiliki. Salah satu amanah dari Allah, kita nabung, kita semua kan tetap Allah titipkan. Tapi benar nggak semua tetap akan dimintai pertanggungjawaban? Kalau semua akan dimintai pertanggungjawaban, berarti memiliki atau titipan. Kalau semua akan dimintai pertanggungjawaban, berarti memiliki atau titipan. Bapak kerja sebagai karyawan perusahaan, kunjungan dinas, pergi ke perusahaan yang lain. Bapak dapat uang SPJ, kira-kira dimintai pertanggungjawaban nggak? Kenapa? Karena uang perusahaan. Kalau uang sendiri perlu nggak dimintai pertanggungjawaban? Nggak usah, uang saya kan begitu kan? Saya ulang, menurut Allah apa yang di langit dan di bumi semua milik Allah. Saya tanya, Bapak Ibu sadar nggak semua milik Allah? Kalau sadar, berarti kalau diambil masalah atau tidak? Tidak ada masalah. Baik, saya tanya, suami milik siapa? Allah. Berarti pilihannya cuma dua, diambil Allah atau diambil pelakon. Tinggal pertanyaannya, ada yang merasa bermasalah, ada yang merasa tidak bermasalah. Kita buktikan. Pernah nggak Bapak Ibu lihat tukang parkir marah-marah, mobilnya keluar semua? Kenapa Bapak Ibu? Satu, dia sadar dia bukan pemilik. Yang kedua, dia sadar pasti yang ngambil pemiliknya. Ya kan? Tukang parkir berarti sadar nggak? Masalah nggak ketika mobilnya keluar semua? Nah, berarti kita akan belajar. Saya tanya, Bapak Ibu ketika diambil sesuatu, Bapak Ibu sedih atau biasa saja? Orang bermasalah itu karena munculnya rasa memiliki. Rasa memiliki itu identik dengan surat 16 ayat 107. Surat 16 ayat 107. Ya. Kenapa orang bermasalah? Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada di akhirat. Baik. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Semua permasalahan muncul gara-gara Bapak Ibu selalu memikirkan tentang dunia. Betul? Padahal mohon maaf,
dunia ini tujuan utama atau sarana ibu Bapak menuju akhirat? Berarti kalau yang namanya sarana itu tujuan utama atau alat bantu? Alat bantu, Pak. Saya ingin bisa nyetir mobil, alat bantunya pakai mobil. Berarti tujuan utama saya bisa nyetir, bukan di mobilnya. Paham ini Bapak ini? Ngaji ini sarana atau tujuan utama? Sarana apa? Agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Silahkan cari pengajian yang membuat Bapak Ibu semakin bahagia dunia dan akhirat. Berarti kalau ngaji jadi utama salah ya Bapak Ibu ya. Karena tujuan kita ngaji itu bahagia dunia dan akhirat. Silahkan ngaji dimanapun. Tapi Bapak Ibu harus menjadi bahagia dunia dan akhirat. Ngaji malah berantem. Ngaji malah menyalahkan. Itu ribut di sarana. Karena salah satu tujuan ngaji memperbaiki akhlak. Dari yang cerewet jadi kalem. Dari yang marah jadi sabar. Dari yang sering stres jadi ikhlas. Itu fungsinya ngaji. Berarti semakin lama ngaji, harusnya semakin mudah nggak menyelesaikan masalah hidup? Semakin mudah. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Baik, jadi ikhlas itu adalah dasarnya apa Bapak Ibu? Ikhlas itu dasarnya, coba balik lagi Ustaz Anas. Surat 10 ayat 103 ayat 109. Surat 3 109 aja. Pakai yang ayat ini aja. Surat 3 ayat 109. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dasarnya ikhlas itu apa? Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Berarti karena semua milik Allah, kita harus mulai belajar. Dari yang rasa memilikinya tinggi, menjadi menyadari bahwa semua kembali kepada Allah. Baik, kita mulai. Berarti saya tanya, menurut Bapak Ibu, ikhlas itu sulit atau mudah? Jujur aja, nggak apa-apa. Sulit atau mudah? Sulit atau jarang latihan? Gimana Bapak Ibu bilang mudah kalau nggak pernah latihan? Naik sepeda 10 kilo sulit atau mudah? Mudah bagi yang sering latihan. Sulit bagi yang nggak pernah naik sepeda. Jelas? Bapak Ibu sering latihan ikhlas nggak? Tuh. Jangan ngomong ikhlas itu sulit kalau nggak pernah latihan. Ayo saya tanya, orang yang biasa panjat tebing sama yang nggak biasa, kira-kira lebih mudah mana? Yang biasa. Berarti ikhlas ini bukan hanya ilmu, tapi ikhlas itu harus menjadi kebiasaan. Tinggal bagaimana cara latihan ikhlas? Atau saya tanya dulu, kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita harus ikhlas? Enggak, kalau ini kan menyadari. Pertanyaan saya, kenapa harus ikhlas? Biar hati kita nggak ada masalah. Coba saya tanya, seberat apapun masalah Bapak Ibu, kalau ikhlas jadi masalah nggak? Nggak ada. Benar nggak Bapak Ibu nih? Jadi sumber awal orang bermasalah kenapa? Karena tidak ikhlas. Jadi kenapa kita harus ikhlas? Biar hati kita lapang. 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Kan setiap apa yang Allah perintahkan pasti ada orang kita, Pak. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kenapa? Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Ya, jadi Bapak Ibu disuruh ikhlas ya. Yang kedua, kenapa kita harus ikhlas? Karena hanya amalan apapun yang Bapak Ibu lakukan. Kalau amalan itu tidak ikhlas maka akan tertolak. Menurut Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain amalan orang ikhlas akan tertolak amalannya.
Jadi ikhlas itu wajib atau sulit? Wajib. Saya tanya, ibu taat kepada suami karena Allah atau karena suami banyak uang? Solehah sekali ibu semuanya. Alhamdulillah. Ya, seorang istri diperintahkan Allah untuk taat kepada suaminya hanya karena Allah. Seorang suami diperintahkan Allah untuk menjaga keluarganya dari api neraka karena hanya menjalankan perintah Allah. Jadi ikhlas itu apa? Segala kegiatan apapun yang diniatkan dilakukan hanya menjalankan perintah Allah. Titik atau koma. Berarti Bapak Ibu sedekah itu supaya masalah selesai atau karena Allah saja, titik. Enggak karena supaya masalah selesai. Kalau Bapak Ibu sedekah niat karena Allah, titik, janji Allah menyelesaikan masalah. Itu urusan Allah ya Bu ya. Tugas Bapak Ibu pokoknya menyembah Allah, menjalankan apapun hanya karena Allah saja, titik. Karena ikhlas itu perintah. 39 ayat 2, silakan. Surat 39 ayat 2. Ikhlas itu perintah Bapak Ibu. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada. Nah, ternyata ikhlas itu perintah. Berarti apapun yang dilakukan boleh nggak kalau tidak karena Allah? Tidak boleh. Ya, orang kecewa, orang sedih, orang tidak merasa dihargai, itu gara-gara apa Bapak Ibu? Karena Allah atau karena hasil? Padahal mohon maaf, cirinya orang ikhlas apa? Tanpa pamrih. Saya ulang, cirinya orang ikhlas tanpa pamrih. Paham? Berarti nanti pas bulan puasa, ibu siapkan sahur. Karena Allah atau suami anak. Tiba-tiba suami anak pergi makan di luar, ibu ditinggalin. Ibu kesel atau ibu ikhlas? Cirinya gampang ya. Cirinya orang ikhlas berbuat tanpa dipikir lagi. Berbuat tanpa berpikir mau kemana larinya, terserah. Jelas ini Bapak ini? Baik, pertanyaan saya. Kita buktikan. Sebenarnya ikhlas itu wajar atau sulit? 1. Dunia dan isinya milik siapa? Allah. Kita ada pun di dunia karena keinginan siapa? Dunia dan isinya milik Allah. Kita di dunia pun karena keinginan Allah. Berarti wajar nggak kalau kita melakukan semua karena Allah? Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Wajar nggak kita melakukan karena Allah? Berarti kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu bukan karena Allah, wajar atau kurang ajar? Berarti kalau ada orang nggak ikhlas, berarti selama ini wajar atau kurang ajar? Kurang. Berarti orang sakit hati itu wajar atau kurang ajar? Orang sedih? Orang mengeluh? Selama ini Bapak Ibu seperti? Terus bagaimana cara latihannya? Cara latihannya mudah. Mulai di-set dalam pikiran tanpa pamrih. Ngasih, kasih saja. Ya, berbuat baik. Silakan Mena. Ya, betul. Bagus. Saya tanya, kenapa Pak Indra masih kerja? Kenapa Pak Indra masih kerja?
Kalau perusahaan, kalau rumah sakit bilang, Pak Indra kerja ya, tapi saya gaji atau tidak, wallahu alam. Pak Indra masih mau kerja nggak? Enggak. Misalnya, Pak Indra kan kerja, tapi perusahaannya bilang, tapi saya gaji nggak gaji, wallahu alam. Mau nggak kerja? Secara umum? Enggak dong. Terus kenapa Bapak kerja? Karena Bapak yakin tiap tanggal 25 pasti gajian. Perlu nggak dipikirkan? Nggak usah, itu aturan. Tugas Bapak bekerja dan otomatis tanggal 25 pasti gajian. Tugas kita melakukan karena Allah, otomatis Allah pasti balas. Ingat ya, tolong bedakan ya, antara niat dan janji Allah. Kalau Allah misalnya bilang gini, hei manusia saya kasih ujian, tapi wallahu alam saya nolong atau tidak. Bapak Ibu mau nggak menjalani ujian? Kalau Allah nggak janji nolong, Bapak Ibu mau nggak menjalani ujian? Ya enggak lah, ngapain? Itu sudah janji. Berarti perlu kita pikirkan atau kita yakini. Yakini aja Pak. Saya sedekah karena Allah, saya yakin otomatis nanti Allah pasti menolong. Saya sabar, otomatis doa saya pasti dikabulkan. Itu janji-janji Allah. Makanya rukun iman yang pertama, kita disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Kepada semua janji-janjinya. Banyak gak di dalam Al-Quran janji Allah kepada kita? Banyak. Salah satu yang harus Bapak Ibu senang, yang harusnya Bapak Ibu bahagia, Allah berjanji kepada kita apa? Surat 3 ayat 108. Surat 3 ayat 108. Ini yang harus Bapak Ibu pegang dalam hidup ya. Coba. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Ini janji nggak? Allah janjinya apa? Tidak menzolimi. Berarti kalau masih ada orang hidup merasa terzolimi, masih ada orang hidup merasa menderita, salah sendiri atau salah Allah. Kenapa dia tidak percaya kepada janji Allah? Tapi kan Ustadz saya dihianati, betul? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika dihianati sama orang, itu tuh Bapak Ibu sudut pandangnya, sudut pandang diri kita atau sudut pandang Allah? Misalnya kita dizolimi orang, biasanya ketika kita dizolimi orang, Bapak Ibu itu bertanya kenapa begini atau apa yang Allah inginkan. Saya ulang, Bapak Ibu itu ketika punya masalah biasanya fokusnya apa yang saya inginkan atau apa yang Allah inginkan. Biasanya. Bapak Ibu ketika dizolimi orang, biasanya Bapak Ibu itu fokusnya apa yang saya inginkan atau apa yang Allah inginkan. Benar. Berarti ketika Bapak Ibu dizolimi, harusnya kan tanya, ya Allah kenapa engkau mengizinkan? Betul? Saya dizolimi orang. Kira-kira Allah inginnya apa ketika Bapak Ibu dizolimi? Tuh kan nggak tahu. Wah ini makanya. Ustadz Anas baca hadisnya. Ketika Bapak Ibu dizolimi orang, Allah itu inginnya apa? Silahkan Bapak Ibu dengarkan hadisnya. Saya share ya, silahkan. Ya. Apa yang Allah inginkan ketika Bapak Ibu dizolimi? Silahkan. Bukan. Coba lihat. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kalau tidak salah. Ya. Doa orang yang terzalimi. Wahai Muaz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzalimi. Kenapa kata? Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Allah inginkan ketika Bapak Ibu terzolimi, Allah inginnya apa? Berarti doa Bapak Ibu dikabulkan nggak? Berarti Bapak Ibu senang nggak doanya dikabulkan? Lebih penting mana? Sakit hati atau doa dikabulkan? Tapi Bapak Ibu ketika terzolimi, Bapak Ibu milih yang mana biasanya? Sakit hati atau doa dikabulkan? Berarti sakit hati itu keinginan kita atau keinginan Allah? Kalau keinginan Allah, doanya dikabulkan. Kenapa Bapak Ibu malah milih sakit hati?
Ternyata Allah membuat kejadian kita terzolimi itu maksudnya mungkin selama ini ada doa-doa Bapak Ibu yang belum dikabulkan, Allah kasihan. Akhirnya supaya sesuai hukum sunatullah, Allah buatlah kejadian Bapak Ibu terzolimi. Biar apa? Biar Bapak Ibu terima dengan ikhlas, lalu Bapak Ibu berdoa. Pasti doanya dikabulkan. Silakan Bapak Ibu fokus apa yang Bapak Ibu inginkan. Tapi harusnya diapain dulu? Silakan Pak. Nah kalau saya Pak, waktu saya dizolimi di Juni 2023, saya ingin naik haji. Maka saya nggak usah mikir orang terzoliminya. Saya bilang, saya waktu itu daftar haji 2022, ternyata antrian 35 tahun. Kalau saya misalnya naik haji umur 80 tahun kan nggak ketemu. Saya bilang, tapi kalau doa saya dikabulkan, pasti Allah bisa panggil secepatnya. Akhirnya ada kejadian, saya dizolimi orang. Karena saya paham ini, oh ini cara Allah nih. Mau ngabulkan doa saya. Saya terima dengan ikhlas, saya minta naik haji, 18 Mei 2024 saya naik haji. Ya. Baik. Betul, saya tanya, lebih penting mana? Doa kita dikabulkan atau mikirin orang yang menzolimi? Ngapain orang menzolimi nggak mikirin kita kok? Tapi jadikan orang yang menzolimi itu sebagai masalah atau sarana doa dikabulkan. Silahkan Bapak Ibu minta apa saja saat dizolimi. Berarti saya terima kasih atau emosi sama yang menzolimi saya. Kenapa Bu? Gara-gara dia saya naik haji berturut-turut 2024, 2025. Coba bayangkan, kalau nggak begitu gimana saya bisa cepat? Jadi kalau nanti ibu bapak terzolimi, ibu langsung minta apa yang diinginkan. Jadi bapak ibu tulis, kalau nanti saya dizolimi suami, saya akan minta ini. Kalau saya dizolimi istri, saya akan minta ini. Itu maksudnya. Nggak usah nyari Pak, nanti datang. Jelas? Jadi akan menjadi masalah kalau ujian itu selalu dengan berdasarkan keinginan kita. Tapi akan menjadi sarana kalau ujian itu berdasarkan keinginan Allah. Makanya Bapak Ibu kan kalau nanti punya masalah, lihat izin Allahnya. Jangan lihat kejadiannya. Kan maksudnya begitu maksudnya. Paham ini Bapak Ibu nih? Dizolimi itu kriterianya apa? Tidak melakukan, tapi dianggap melakukan. Itu salah satunya. Misalnya Bapak nggak melakukan, tapi istri nyangka Bapak melakukan. Nah itu langsung Bapak berdoa. Sama, ibu dituduh Bapak misalnya ngambil uang, padahal ibu nggak ngambil uang. Ibu cuma minta izin. Terus sebenarnya ibu nggak melakukan, tapi suami bilang ibu ngambil uang. Itu pun sudah dalam kategori terzolimi. Silahkan terima dengan ikhlas, lalu Bapak Ibu memohon, insya Allah dikabulkan. Makanya Allah sudah bilang, Allah tidak akan menzolimi siapapun di seluruh alam semesta ini. Berarti kejadian-kejadian yang tidak sesuai keinginan kita pun, pasti ada niat baik Allah. Atau namanya hikmah. Jelas Bapak Ibu ini? Berarti tinggal apa? Latihan. Bapak Ibu ikhlas berdoa. Bapak Ibu ikhlas berdoa. Doanya catat aja. Minta kaya dunia dan akhirat. Minta masuk surga bersama orang-orang yang dicintai. Kan boleh. Ngapain mikirin orang yang menzolimi? Rugi Bapak Ibu. Orang menzolimi itu hanya menjadi sarana dari Allah. Agar kita ikhlas lalu doa kita dikabulkan. Jadi Bapak Ibu butuh dizolimi? Untuk apa? Agar doa kita dikabulkan. Tadi caranya supaya ikhlas, jangan lihat orangnya, jangan lihat omongannya, tapi lihat bahwa semua atas izin Allah. Jelas Bapak Ibu semua? Baik, berarti tinggal praktek. Kalau Bapak Ibu mulai ikhlasnya meningkat, minimal biasanya lebih plong berbuat itu. Karena tanpa pamrih kan?
Kan orang jadi ribet itu karena pamrih kan. Kurang ajar udah saya bantu. Dia malah nggak ngomong sama sekali terima kasih sama saya. Jadi ribet Bapak Ibu. Mungkin dia lupa gitu kan, bisa aja kan. Paham ini Bapak Ibu nih? Jadi Bapak Ibu taat kepada suami karena Allah atau karena suami baik? Lakukan saja, plong-plong saja. Semakin plong, semakin mudah doa dikabulkan. Semakin memendam, semakin menahan, semakin sulit ibu jadi beban. Akhirnya omongan sepele pun akhirnya jadi sakit hati. Padahal mohon maaf, ibu tuh ingin sakit hati atau ingin sehat hatinya. Ya sudah kalau gitu. Ikhlas saja kepada Allah. Faham? Baik, sekarang metode yang kelima. Ya. Ikhlas itu kan melakukan segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, ya. Dan cirinya adalah tanpa pamrih.